Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Hambali dengan NPM 2308260246 dari kelas C. Saya pada hari ini akan melakukan tugas presentasi untuk remediasi saya. Dan hari ini saya akan membawakan topik yaitu sistem. Baik, yang pertama, kita akan masuk terlebih dahulu ke apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah uh, sebuah sistem pengaturan yang dimana dia tidak memiliki saluran atau ductus yang menghasilkan hormon-hormon melalui darah yang berperan sebagai pembawa pesan. Dibawa oleh aliran darah ke sel-sel tubuh di mana mereka diterjemahkan menjadi tingkatan tindakan-tindakan tertentu. Dari definisi sistem endokrin sendiri, kita akan masuk lagi ke definisi hormon. Jadi di hormon itu apa sih? Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin untuk memiliki efek khusus terhadap aktivitas organ-organ yang berada di dalam tubuh. Dari dua definisi ini sangat berbeda ya, endokrin dan hormon itu sendiri. Setelah kita mengenal apa itu sistem endokrin, apa itu hormon, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai fungsi keseluruhan dari sistem endokrin. Jadi fungsi yang pertama yaitu mengatur metabolisme organik serta keseimbangan H2O dan elektrolit yang secara kolektif penting dalam mempertahankan homeostatis tubuh. Yang kedua, itu menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menghadapi situasi yang stres. Jadi tubuh bisa merespon bagaimana sih ketika terkena stres. Kemudian itu mendorong tubuh kembang yang lancar dan berurutan, mengatur produksi sel dalam darah dan mengontrol reproduksi. Selanjutnya yaitu mengenai mengenai macam-macam kelenjar endokrin. Macam-macam kelenjar endokrin. Ya. Kita zoom. Ya. Jadi ada 9 kurang lebih 10 dari kelenjar endokrin, yaitu ada. Jadi sistem endokrin itu terbagi dari banyak organ yang beda fungsinya. Jadi yang pertama yaitu hipofisis cerebri. Hipofisis cerebri ini terbagi menjadi bagian anterior dan posterior. Anteriornya disebut dengan adenofisis dan bagian posteriornya disebut neurofisis. Kemudian ada hipotalamus, glandula pineal, glandula tiroidea, glandula paratiroidea, timus, pankreas, glandula adrenal, testis itu pada pria atau laki-laki, dan ovarium pada perempuan. Setelah kita membahas macam-macam kelenjar endokrin, kita akan membahas bagaimana apa sih perbedaan mendasar antara kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Ya, ini kurang besar ya. Kita perbesar ya. Jadi perbedaannya itu secara mendasar kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Jadi sehingga langsung beredar melalui peredaran darah atau pembuluh darah. Sementara kelenjar eksokrin itu memiliki saluran yang khusus untuk menghasilkan menghantarkan produksinya. Antara lain kelenjar endokrin itu bertanggung jawab untuk metabolisme, pertumbuhan, perkembangan fitur jaringan, pembentukan otot, aktivitas seksual, juga kekuatan dan pertumbuhan tulang. Sedangkan kelenjar endokrin gunanya untuk kegiatan jangka pendek, ya seperti membuat tubuh terus berjalan, menjaga keseimbangan dalam tubuh. Yang jangka panjangnya yaitu sedangkan jangka panjang itu eksokrin gunakan kegiatan jangka pendek maupun menengah. Jadi eksokrin itu untuk jangka pendek dan menengah saja.
Setelah kita membahas perbedaan kelenjar eksokrin, kita akan membahas mengenai klasifikasi hormon. Jadi klasifikasi hormon itu ada steroid, ada turunan asam amino. Jadi hormon-hormon steroid itu bersifat adenokortosteroid atau androgen, estrogen, progesteron, turunan asam amino. Ini berasal dari macam-macam asam amino seperti tirosin, epinefrin, norepinefrin, hormon tiroid. Hormon peptida atau protein itu adalah hormon yang besar atau peptida berukuran kecil atau sedang. Misalnya insulin, glukagon, protatohormon, plasitonin, hormon hipofisis. Setelah dari berikut kita masuk ke macam-macam hormon berdasarkan kelenjarnya ya. Jadi di hormon hipotalamus itu sebagai pusat sistem dari sistem endokrin. Jadi hipotalamus mengeluarkan hormon-hormon yang dapat merangsang atau menghambat pelepasan hormon lainnya. Hormon-hormon dari hipotalamus termasuk dalam kategori hormon tropik yang berperan dalam mengatur aktivitas hormon lain dalam tubuh. Kemudian ada hipotalamus anterior, yaitu kelenjar yang menghasilkan dua hormon yang meningkatkan penyerapan cairan oleh tubuh dan oksitosin yang merangsang kontraksi rahim selama persalinan. Kemudian ada hipofisis anterior. Itu untuk mengsekresikan banyak hormon, yaitu hormon tiroid, hormon stimulating hormon, hormon adreno ACTH, growth hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing, dan masih banyak lagi hormon-hormon yang lain. Kemudian ada di glandula tiroidea itu T3, T4, ada kalsitonin, ada kalau di glandula paratiroidea ada hormon paratiroid, di timus ada hormon timosin, pankreas ada insulin, glukagon. Di insulin ini diproduksi di alpanya ya, glukagon, ada somatostatin, ada glandula adrenal, epinefrin, norepinefrin seperti yang tadi. Kemudian testis itu ada testosteron, ovarium itu ada progesteron. Selain yang ini ada kelenjar pineal, kelenjar tiroid, dan adrenal yang masih banyak lagi ya. Jadi mungkin saya akan memperlihatkan, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem endokrin. Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu Sherwood 2019 Fisiologi Manusia, Agustina Anatomi Fisiologi, Avandi 2018 Anatomi Fisiologi pada Tubuh Manusia. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.